merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Letak geografisnya berada di bagian barat Kabupaten Morowali, berjarak sekitar 45 km dari Kota Bungkuk. Bumi Raya diapit oleh dua kecamatan, yakni Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bungku Barat. Terdapat 13 desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan pusat pemerintahannya terletak di Desa Bohonsuai. Sebanyak 15.658 jiwa menempati daerah tersebut berdasarkan data tahun 2023. Mayoritas masyarakatnya memeluk kepercayaan agama Islam dan sebagiannya memeluk agama Hindu, Kristen, dan juga Katolik. Meski terdapat perbedaan keyakinan, namun masyarakat di Kecamatan Bumi Raya pada umumnya hidup rukun dan saling berdampingan. Pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Bumi Raya untuk menyusuri hamparan lahan persawahan di wilayah ini. Seperti yang diketahui bahwa Kecamatan Bumi Raya merupakan salah satu kecamatan yang menjadi penunjang ketahanan pangan di Kabupaten Morowali. Sebab kecamatan ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani sawah. Untuk itu tetap ikuti terus saya di Ragam Morowali. Pada umumnya masyarakat di Bumi Raya bermata pencaharian sebagai petani sawah. Untuk itu pada kali ini saya akan menemui salah seorang petani yang sedang bekerja mengelola lahan sawahnya sebelum ditanami padi. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik-baik, Bu. Berprofesi sebagai petani sudah sejak berapa tahun, Pak? Kalau saya sudah hampir 20 tahunan lebih kalau di petani. Ya, bisa itu kalau saya dari 20 tahun lebih sudah petani. Kalau mulai proses penanaman itu tetap dari awal itu kita mulai olah tanah sampai panen. Minimal kita batas waktunya itu mulai olah sampai 3 bulan. Tapi kalau pasca panennya mulai tanam kita sampai berhasil itu hanya 105 hari kita sudah bisa panen. Itu pun kalau tidak ada kendala sama cuaca atau hama. Kalau kendala-kendala di petani ini banyak, tergantung dari cuaca atau musim. Misalnya kita di sini di Morowali kita memakai MT1, MT2. Di kadang kala ini di MT2-nya ini banyak rintangan petani, terutama hama itu biasanya tikus kalau di MT2. Dengan orang coklat itu artinya yang biasa penggerak batang yang biasa menyerang daripada ekosistem daripada tanaman padi itu sendiri. MT itu musim tanam pertama atau musim tanam 1. Kalau kita di sini di Bumi Raya MT1, MT2, MT1-nya ini kita ambil di bulan Januari di musim tanam pertama atau MT1. Di MT2-nya kita ambil biasa di Juli sampai Agustus. Kalau secara global, artinya secara umum, kalau kemarin karena sudah kita di Bumi Raya Witaponda ini gagal 4 kali panen, jadi kalau kita normalnya itu
di global itu semua seluruh Bumi Raya Witaponda umumnya itu hanya 4 ton. Ya, 4 ton di kalkulasi normalnya. Kalau saya sendiri biasa itu bisa 5 lebih, biasa 5. Itu kan kita musim MT1, MT2 itu kadang-kala MT1 kayak sekarang bisa sampai 5 lebih ya dalam satu musim itu. Kalau saya sendiri, ini kalau umumnya pasca umum ini kan lain lagi. Umumnya itu 4 ton dia diglobalisasi semua. Kalau kita hama di petani ini di musim MT2-nya ini adalah tikus. Tikus ini yang belum kita bisa antisipasi karena kalau dari penyuluh maupun dari PPL kita ini itu tergantung dari petani karena kekompakan kelompok-kelompok itu. Kalau memang itu di petani itu adalah yang paling dominan itu adalah hama tikus yang belum kita bisa atasi. Kalau harapan kami laku petani ya segala sesuatunya kita di Bumi Raya umumnya di Morowali, mudah-mudahan pemerintah ini bisa bantu petani karena yang petani yang jadi sasaran ini adalah sekarang adalah pupuk. Salah satu ciri khas dari Kecamatan Bumi Raya adalah hamparan sawahnya yang luas sehingga wilayah tersebut dijuluki sebagai lumbung padi terbesar di bumi TPA Samoroso. Berdasarkan data yang diperoleh, hamparan lahan persawahan di Bumi Raya seluas 1.758 hektar yang tersebar di 10 desa dari Desa Bohonsuai hingga Desa Pebatae. Dalam setahun, petani di Bumi Raya menerapkan pola penanaman padi 2 kali atau yang dikenal dengan musim tanam alias MT1 dan MT2. Para petani mengelola lahan sawah sampai dengan panen sudah didukung dengan peralatan pertanian yang dimodifikasi secara modern, sehingga dapat mempercepat baik saat proses pengolahan sawah ataupun saat proses pemanenan padi. Untuk produktivitas gabah, rata-rata terhitung pada tahun 2022 musim panen 1 sebanyak 5,2 ton per hektar dan musim tanam 2 4,5 ton per hektar. Sedangkan di tahun 2023, rata-rata musim tanam 1 3,6 ton per hektar dan musim tanam 2 5,4 ton per hektar. Kondisi pertanian di Bumi Raya tidak terlepas dengan ketersediaan air yang cukup untuk mengairi sawah para petani. Olehnya, pertanian di Bumi Raya juga didukung dengan adanya bendungan air irigasi yang terletak di Desa Karaupa. Pemirsa, kali ini saya mencoba ikut membantu Pak Wayan yang sedang mencangkul tanah untuk membuat pematang sawah. Nah, pematang sawah ini berfungsi sebagai penahan genangan air saat petani mengairi padi sawahnya. Pemirsa, setelah tadi saya berbincang-bincang dengan salah seorang petani mengenai proses pengolahan padi. Saat ini saya tengah berada di Desa Lembo Makmur untuk melihat proses dari panen padi itu. Untuk itu, ikuti saya terus di Ragam Morowali. Setelah tadi saya bermain lumpur membuat pematang sawah, kali ini saya berada di Desa Lembo Makmur yang kebetulan para petani sedang memanen padinya dengan menggunakan mesin alat panen. Nah, karena saya penasaran, saya pun ikut naik untuk bisa melihat proses panen padi. Wow, seru sekali ini pemirsa. Wah, ternyata mesin pemanen padi ini sangat cepat. Hanya dengan beberapa waktu saja,
lahan 1 hektar sudah bisa diselesaikan pada saat proses pemanenan padi. Mesin ini dikendalikan oleh 1 orang sopir, dan 1 diantaranya ikut naik untuk memegangi karung saat proses gabah keluar dari mesin pemanenan padi itu. Dan ada beberapa orang juga yang menunggu di bawah untuk menjahit karung yang sudah terisi gabah. Di sini karena saya baru pertama kali menaiki mesin panen ini, saya sedikit merasa pusing pemirsa. Karena ketika menaiki mesin tersebut, keseimbangan tubuh harus benar-benar diperhatikan agar tidak mudah terjatuh. Pemirsa, setelah tadi saya mengikuti petani mengolah lahan sawah dan panen padi, saatnya saya menuju ke tempat yang menjadi sumber pengairan bagi padi petani di Bumi Raya. Ternyata letak bendungan yang berada di Desa Karopa cukup lumayan jauh, ditambah akses jalan yang begitu ekstrim. Pemirsa, setelah tadi saya menyusuri persawahan di Kecamatan Bumi Raya, saat ini saya tengah berada di Bendungan Karopa, yang mana bendungan ini merupakan sumber pengairan petani di Kecamatan Bumi Raya. Terima kasih telah mengikuti saya dan sampai jumpa di Ragam Morowali berikutnya.